Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ethical Hacking Series. Masih bersama saya Edi Susanto dari DCG 62231. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai port scanning. Port scanning adalah merupakan metode untuk menentukan port mana pada jaringan yang terbuka dan dapat menerima atau mengirimkan data. Ini juga merupakan proses untuk mengirimkan paket ke port tertentu pada suatu host dan menganalisis responnya untuk mengidentifikasi kerentanan atau vulnerability. Pemindaian ini tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi daftar host aktif dan kemudian memetakan host tersebut ke alamat IP mereka. Aktivitas ini yang dinamakan dengan penemuan host. Penemuan host ini dimulai dengan melakukan pemindaian jaringan. Tujuan dibalik pemindaian port pada jaringan adalah kemudian untuk mengidentifikasi organisasi alamat IP, host, dan port yang mana ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi server yang terbuka ataupun rentan. Dan kemudian dari kerentanan tersebut kita bisa melakukan analisa tingkat keamanan. Pemindaian port dan jaringan dapat mengungkapkan keberadaan suatu host atau server dan juga perangkat-perangkat lain, semisal misalnya firewall, switch, dan lain sebagainya. Setelah pemindaian jaringan secara menyeluruh selesai dan daftar host ataupun server aktif dapat dikompilasi, selanjutnya pemindaian port dapat dilakukan pada server yang aktif tersebut untuk mengidentifikasi mana port yang terbuka dan mana di antara port-port yang terbuka tersebut yang bisa memungkinkan dilakukan suatu akses yang ilegal. Penting untuk digarisbawahi bahwa pemindaian jaringan dan juga port dapat digunakan oleh administrator IP dan juga oleh hacker untuk memverifikasi atau memeriksa keamanan jaringan, serta mengidentifikasi kerentanan lainnya. Jika kita menemukan suatu port yang aktif, artinya ini ada potensi menjadi titik masuk yang lemah. Pada faktanya, dengan penemuan host aktif pada suatu jaringan merupakan suatu langkah pertama yang akan digunakan oleh hacker atau penyerang sebelum mereka mulai melakukan serangan. Oleh karena kedua fungsi pemindaian jaringan yang seperti pisau bermata dua tadi, maka hal ini kemudian harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebagai administrator IT, kita bisa melakukan pemindaian jaringan untuk mengidentifikasi tingkat keamanan jaringan bagi administrator. Sehingga pada saat ditemukan suatu adanya kerentanan, si administrator tadi bisa melakukan langkah-langkah preventif, misalnya dengan memblok atau menutup sebuah port yang kira-kira rentan untuk ditembus. Sehingga jaringan di dalam tanggung jawab si administrator IT tersebut tetap aman dari serangan. Alat yang dapat digunakan untuk memindai jaringan ataupun port, ini ada berbagai macam software. Tetapi yang paling jamak dipakai adalah Nmap dan Zenmap. Zenmap adalah merupakan versi GUI dari Nmap. Sedangkan ketika kita menginstal Kali Linux ataupun Parrot Linux, yaitu distro-distro yang memang dikhususkan untuk melakukan hacking dan juga pentesting, umumnya Nmap sudah terinstall default di dalam operating system tersebut, sehingga kita tinggal menggunakannya. Untuk menggunakan Nmap, karena modelnya adalah konsol atau menggunakan terminal, kita perlu mengetahui beberapa
parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menjalankan Nmap. Beberapa parameter yang dapat digunakan dengan menggunakan Nmap dapat saya tampilkan pada slide berikut ini. Misalnya saja, jika kita akan melakukan scan terhadap single IP, kita tinggal mengetikkan Nmap beserta alamat IP target. Atau kita bisa melakukan scan range IP, kemudian scan domain, scan dari file, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya akan demokan bagaimana melakukan port scanning dengan menggunakan Nmap pada slide berikut ini. Untuk memulai Nmap, kita tinggal ketikkan perintah Nmap di konsol atau terminal. Di sini akan muncul berbagai macam parameter yang bisa kita gunakan bersamaan dengan perintah Nmap tadi. Misalnya saja ada -cl, kemudian -ir, lalu ada -sl dan -sn untuk melakukan host discovery. Lalu ada scan teknik, di mana Nmap bisa kita minta untuk melakukan berbagai macam scan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Selanjutnya ada port specification, misalnya dengan mengetikkan perintah -p. Selanjutnya ada service atau version detection dengan menggunakan Nmap. Contohnya adalah -sv. Kemudian ada script scan, yaitu kumpulan script yang bisa kita gunakan untuk melakukan scanning. Nah, script ini biasanya secara default sudah terinstall pada saat kita menginstal Nmap. Ada OS detection, yaitu perintah Nmap yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi operating system di host yang kita temukan. Selanjutnya, Nmap juga bisa mendeteksi adanya firewall dengan menambahkan perintah -v, -f maksud saya, -d, -s, dan seterusnya. Nah, outputnya kita bisa juga minta Nmap untuk memberikan output sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah sekarang saya akan menemukan bagaimana kita melakukan scanning terhadap suatu domain. Dicontohkan di sini, kalau kita akan melakukan scanning terhadap domain, perintahnya adalah Nmap -v -a, nama domainnya di sini adalah scanme.nmap.org. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan disclaimer sekaligus warning bahwa video ini dibuat dalam kerangka untuk melakukan edukasi. Jadi segala macam tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian menjadi tanggung jawab pribadi rekan-rekan sekalian. Dan hal yang paling mendasar adalah jangan melakukan scanning di luar dari jaringan yang menjadi tanggung jawab rekan-rekan kalian, rekan-rekan sendiri. Karena ketika kita melakukan scanning atau pemindahan terhadap suatu jaringan orang lain ke suatu server orang lain, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan bisa masuk ke ranah hukum. Nah, yang paling aman adalah untuk contoh ini adalah kita ikutin, karena kita ikutin contoh yang ada di sini, karena domain scanme.nmap.org adalah merupakan domain yang dibolehkan untuk kita scanning sebagai proof of concept dari
aplikasi Nmap ini. Jadi kita ketikkan saja di sini Nmap -v -a, nama domainnya scanme.nmap.org. Kita enter. Di dalam proses ini kita bisa melihat bahwa Nmap sedang melakukan scanning terhadap domain scanme.nmap.org. Proses dari Nmap melakukan scanning ini butuh waktu cukup lama, terutama jika jaringan yang di-scan tersebut adalah merupakan jaringan yang luas. Dan dari host yang aktif tersebut akan dilakukan port scanning. Jadi nanti kelihatan di dalam satu server yang aktif, itu port mana saja yang terbuka. Oke, ini prosesnya masih berjalan dan baru saja selesai. Nah, di sini ada beberapa informasi yang dapat kita temukan berdasarkan scanning dengan Nmap. Misalnya saja di sini tertera bahwa ditemukan open port yaitu port 313337 TCP pada IP 453332.156. Kemudian di sini juga ditemukan lagi open port pada port 9929 TCP pada IP 45.33.32.156. Scanning Nmap ini komplit, kurang lebih 12 menit ya, sekitar 12 menit. Dan di sini Nmap juga menemukan port 22 yang terbuka TCP untuk SSH, di mana version dari SSH-nya adalah versi OpenSSH 6.6 pada operating system Ubuntu. Nmap juga menemukan adanya port 2580 yang terbuka, di mana port 80-nya ini ada Apache server yang running di Ubuntu. Oke. Tampaknya domain scanme.nmap.org tersebut yang kita scan sebagai targetnya ternyata menggunakan operating system Linux. Nah, demikian cara kita menggunakan Nmap untuk men-scanning suatu domain agar kita bisa menemukan server-server yang kondisinya itu aktif, live, dan juga menemukan open port di server-server tersebut. Demikian yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini di sesi Ethic Hacking Series, yang mana hari ini kita sudah belajar bagaimana melakukan port scanning atau pemindaian jaringan dengan menggunakan Nmap. Jangan lupa like dan subscribe jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.